Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari selanjutnya kita membahas Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi. Dalam bagian ini Yesus memberi teladan mengenai pentingnya doa. Nah ini, kalau kita beriman itu kita harus berdoa dan membaca firman, melakukan kebaikan dan kebenaran, kan? Jadi Yesus memberi teladan mengenai pentingnya doa. Ia berdoa semalam suntuk sebelum mengambil keputusan penting, yaitu memilih 12 rasul. Ini menunjukkan bahwa doa adalah bagian penting dalam setiap keputusan besar. Bahkan ada orang yang menggugat, kalau Yesus Tuhan, ngapa dia harus berdoa? Justru karena Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia berdoa, dia ingin mengajarkan bahwa keputusan apapun yang akan diberlakukan kepada manusia itu harus berdasarkan kehendak Allah. Selain itu, kuasa penyembuhan dan pengajaran Yesus menarik banyak orang dari berbagai wilayah, menunjukkan bahwa kuasanya yang menyembuhkan dan mengajar tidak terbatas pada satu kelompok, tetapi terbuka bagi semua yang datang kepadanya dengan iman. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat, kita saksikan, bahkan Yesus katakan, ya kan, Elia itu ya justru ya kan memberikan kesembuhan dari Allah kepada janda Sarpat, ya kan, membangkitkan anaknya, mujizat terjadi. Elisa, banyak orang Yahudi kena kusta, ngapa hanya Elisa, ya kan, berikan kesembuhan dari Allah kepada Naaman yang bukan orang Yahudi lagi. Ya, makanya, tetapi karena mereka memiliki iman, percaya bahwa Tuhan yang diimani Elia dan Elisa itu akan membangkitkan anaknya yang janda Sarpat itu, lalu untuk Elisa, Naaman pasti akan sembuh, itu iman. Hati-hati kepada kita anak-anak Tuhan, lalu kita tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya. Renungan dari ayat-ayat ini bisa menginspirasi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dalam doa, terutama sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, saya tidak yakin dan percaya kalau bapak-bapak waktu mau misalnya melakukan dosa berdoa. Pasti tidak berdoa, kan? Masa mau korupsi berdoa misalnya, atau mau misalnya berbuat cabul berdoa, kan? Enggak, pasti tidak berdoa. Kita pasti berdoa untuk menghindarkan kita dari hal-hal tersebut. Tetapi mengapa kita masuk dalam godaan itu? Karena kitalah yang menyeret diri kita. Jadi jangan menyebut itu ujian dari Tuhan, tidak. Ya, itu adalah ujian dari iblis. Ya, Tuhan Yesus saja diuji oleh iblis. Ya. Nah, mari kita renungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Bagian Injil Lukas ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Yesus melibatkan diri dalam doa. Ingat, doa. Jadi percuma kita sebagai orang beriman tidak berdoa. Sia-sialah iman kita kalau kita tidak berdoa. Ya. Lalu memanggil para rasul dan menampilkan kuasanya melalui penyembuhan. Nah ini. Dia memanggil para rasul, 12 rasul itu tujuannya adalah menggambarkan bahwa Allah itu berkenan kepada manusia. Dan menampilkan kuasanya melalui penyembuhan. Jadi kuasanya itu ditampilkan dalam penyembuhan. Karena apa? Karena itu bisa dirasakan langsung oleh orang yang disembuhkan dan bisa dilihat langsung oleh keluarga yang disembuhkan itu. Setiap aspek dalam perikop ini menawarkan pelajaran spiritual yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kekuatan doa sebelum pengambilan keputusan besar. Lukas 6 ayat 12. Dalam ayat 12, Yesus naik ke bukit untuk berdoa semalam suntuk sebelum memilih 12 rasul. Bayangkan, semalam suntuk. Bahwa Bapak mengambil keputusan kalau misalnya dulu untuk menikahi istrinya itu apakah berdoa semalam suntuk? Enggak. Minta pendapat sana sini, kan? Atau langsung saja to the point. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ini adalah sesuatu yang mulia. Semalam suntuk. Ya, dia memilih 12 rasul. Yesus meskipun anak Allah tetap meluangkan waktu untuk berdoa secara intens sebelum mengambil keputusan besar. Walaupun dia anak Allah,
Walaupun kita ini putra-putri Allah, kita tetap harus meluangkan waktu untuk berdoa secara intens sebelum mengambil keputusan besar. Nah, renungannya, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah dasar dari setiap keputusan penting. Ingat, ya, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah dasar dari setiap keputusan penting. Jadi ketika kita berdoa itu, ya, kita menancapkan dasar dari setiap keputusan penting. Dalam kehidupan kita sebelum mengambil langkah besar atau keputusan hidup, entah itu tentang pekerjaan, keluarga, atau pelayanan, kita juga dipanggil untuk mencari bimbingan Tuhan melalui doa. Doa memberikan ketenangan, kebijaksanaan, dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, kan ada beberapa pertanyaan dulu itu. Doa orang benar pasti didengarkan. Ya, kata orang benar itu orang beriman. Ya, jadi doa itu memberikan ketenangan, ingat, kebijaksanaan, dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Apakah kita sudah melibatkan doa dalam setiap keputusan besar yang kita hadapi? Jadi Bapak-bapak, apakah waktu Paunis Bapak-bapak langsung misalnya berdoa, mengucap syukur? Pasti Bapak-bapak akan kesal dengan keputusan itu. Ya kan? Lupa deh berdoa. Ya. Mengapa? Karena itulah yang disebut dengan karunia, kemuliaan yang dianugerahkan kepada kita melalui perantaraan Yesus. Kedua, pemilihan 12 rasul, Lukas 6 ayat 13-16. Setelah berdoa, Yesus memilih 12 murid untuk menjadi rasulnya. Setiap rasul dipilih secara pribadi oleh Yesus yang mengisyaratkan bahwa pemilihan ini bukan berdasarkan kebetulan tetapi kehendak ilahi. Di antara para rasul ada Simon Petrus yang menjadi pemimpin hingga Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Jadi ingat Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yudas bukan dipilih untuk mengkhianati Yesus. Itu adalah persepsi orang yang salah. Yudas itu berkhianat karena proses dia kan mengikuti Yesus. Dia mengikuti kehendak dunia. Jadi tidak pernah Yesus salah memilih Yudas, tetapi Yudaslah yang salah mencintai Yesus. Jadi Yudas itu berkhianat karena dia tidak mencintai Yesus. Dia menganggap mencintai Yesus itu, menganggap Yesus raja, supaya bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Dia percaya mujizat Yesus. Nah ini hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan terjebak di situ. Jadi renungan bagi kita. Pemilihan 12 rasul mengajarkan bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang berbeda latar belakang. Dengan kekuatan dan kelemahan mereka untuk ikut serta dalam rencananya, tidak ada yang sempurna di antara para rasul. Namun mereka dipilih untuk peran besar dalam pewartaan Injil. Tuhan juga memanggil kita masing-masing untuk berperan dalam rencananya meskipun kita tidak sempurna. Apakah kita siap menerima panggilan Tuhan meskipun kita merasa tidak layak atau penuh kelemahan? Ya. Jadi kalau kita ingin melayani itu sampai kapanpun, ya. Saya ingat ketika saya, mengambil keputusan untuk menjadi prodiakon, asisten imam taklajim. Nah, ini kan keputusan besar. Ya, ingat dalam gereja Katolik itu asisten imam taklajim atau prodiakon itu hanya membantu tugas reksa pastoral dari imam. Tetapi keputusan besar itu, dan akhirnya dikuatkan oleh pernyataan pastor paroki kami, sampai mati pun tidak ada yang layak. Memang betul. Sampai mati pun kita tidak layak. Yang melayakkan kita ya Yesus Kristus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sampai mati pun kita tak layak masuk gereja karena kita berdosa. Tetapi karena Kristus itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, maka kita layak. Jadi kalau ada yang misalnya anak-anak Tuhan dia dipanggil tapi tidak mau datang-datang, tak layak. Lalu mulai menghakimi saudaranya, kau pun tak layak sebenarnya. Tapi kau ini hanya menganggap dirimu hebat, saleh. Ya memang kita semua tidak layak. Jadi Bapak jangan berkecil hati dengan kawan-kawan seperti itu. Doakan saja supaya dia berubah karena Roh Kudus yang menuntutnya. Tapi jangan pula ketika dia datang ke gereja, tumben datang ke gereja. Nah ini juga adalah faktor, ya kan? Itu ada kuasa hawa nafsu kita untuk mendorong kita menganggap orang ini tidak layak. Padahal yang bisa melayakkan orang ini adalah Tuhan Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan banyak orang. Lukas 6 ayat 17-19.
Setelah memilih para rasul, Yesus turun ke tempat datar, di mana ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai wilayah yang datang untuk mendengarkan pengajarannya dan disembuhkan. Jadi ingat, Yesus itu naik ke atas gunung, tuh, habis itu dia turun ke tempat yang datar. Nah, ini mengajarkan kita bahwa saat kita mendekatkan diri kepada Yesus dengan iman, kita juga dapat mengalami pemulihan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Apakah kita membawa beban, luka, atau masalah kita kepada Yesus dengan iman yang penuh harap bahwa Dia dapat menyembuhkan kita? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Yesus selalu terbuka untuk memberikan pemulihan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu kan doa sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik. Yang keempat, kuasa yang keluar dari Yesus. Lukas 6 ayat 19. Ayat 19 menggambarkan bahwa ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi juga secara aktif menyembuhkan dan melayani kebutuhan umatnya. Penyembuhannya adalah tanda nyata dari kasih dan kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Immanuel, Tuhan beserta kita, kan? Jadi Bapak, coba perhatikan Bapak masuk gereja di situ. Bapak toleh ke belakang tuh kan. Mantap enggak? 1 2 3. 1 2 3, Immanuel kan? Coba lihat ayatnya yang Bapak masuk dalam gereja tuh. Mungkin banyak enggak perhatikan kali. Ya kan Bapak toleh itu, kalau toleh pas keluar langsung di situ. Nah, kan luar biasa tuh gereja kita. Jadi ke 1 2 3 ya. Tetap Tuhan menyertai kita, kan? Tetapi ada enggak yang membacanya? Lewat-lewat masuk-masuk aja ya. Tidak mendalaminya. Ya. Apalagi ketika kita melihat salib Yesus. Disitulah kita dilayakkan oleh Yesus. Yesuslah yang menanggung dosa kita. Nah, renungan bagi kita, kuasa Yesus tidak terbatas. Ia berkuasa untuk menyembuhkan semua aspek kehidupan kita, fisik, mental, dan spiritual. Namun untuk merasakan kuasanya, kita perlu mendekat dengan iman dan kepercayaan. Kita seringkali berusaha menyelesaikan masalah kita sendiri, tetapi Yesus selalu siap membantu. Ingat, terkadang kita tidak melibatkan Yesus dalam persoalan kita. Mengapa? Ya, mungkin karena persoalan kita tak layak kali. Ya kan? Tetapi ingat, Yesus selalu siap membantu kita. Apakah kita telah menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kita kepada Yesus, percaya bahwa kuasanya mampu mengatasi setiap persoalan? Nah, kesimpulan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19 menawarkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, doa sebagai kekuatan utama sebelum mengambil keputusan penting. Nah itu. Yang kedua, panggilan Tuhan yang unik bagi setiap individu meskipun kita tidak sempurna. Ketiga, kuasa penyembuhan dan pemulihan Yesus bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Melalui perikop ini kita diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam doa, berserah pada panggilannya, dan percaya bahwa kuasa penyembuhannya tersedia bagi kita. Mari kita datang kepada Yesus dengan iman, percaya pada kuasa dan kasih-Nya yang tiada batas. Selanjutnya refleksi Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 bagi kita ya. Perikop Injil Lukas 6, 12-19 mengundang beberapa poin reflektif yang mendalam tentang kehidupan doa, pemilihan rasul, dan kuasa penyembuhan Yesus. Setiap bagian dari perikop ini mengajarkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri dalam iman Kristen. Yang pertama, kekuatan doa dalam hidup Yesus, Lukas 6 ayat 12. Dalam ayat 12 kita melihat Yesus meluangkan waktu untuk berdoa semalam, suntuk kepada Allah sebelum membuat keputusan penting untuk memilih 12 rasul. Ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun adalah anak Allah, tetap membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa dalam doa. Ia menjadikan doa sebagai prioritas sebelum setiap langkah besar dalam pelayanannya. Refleksi bagi kita, doa adalah sarana utama kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari bimbingannya dalam hidup. Satu-satunya media sosial yang diberikan Tuhan kepada kita adalah doa. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Jadi satu-satunya medsos, satu-satunya telepon, satu-satunya kontak kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan adalah doa. Sebelum mengambil keputusan besar, kita diajak untuk meneladani Yesus dalam mengutamakan doa. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan penting yang kita buat? Apakah doa menjadi pondasi hidup kita atau hanya sebatas ritual? Kedua, pemilihan 12 rasul, Lukas 6 ayat 13-16.
Yesus memilih 12 orang dari murid-muridnya untuk menjadi rasul. Pemilihan ini penting karena mereka akan menjadi pondasi bagi penyebaran Injil di dunia. Di antara mereka ada berbagai macam karakter. Simon Petrus yang impulsif, Matius yang dulunya pemungut cukai, hingga Yudas Iskariot yang kelak mengkhianati Yesus. Meskipun demikian, Yesus memilih mereka sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tapi ingat, pengkhianatan Yesus atau pengkhianatan Yudas kepada Yesus itu bukanlah kehendak Yesus, tetapi itu kehendak Yudas. Jadi bukan karena kehendak Tuhan. Jadi jangan salah Bapak. Ya. Sering ada dialog dan diskusi iman sampai bahkan debat iman mengatakan Yudas itu melakukan kehendak Yesus. Kalau dia melakukan kehendak Yesus, dia kehendak yang baik. Nah, begitu. Refleksi bagi kita. Pemilihan 12 rasul mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil orang-orang dengan latar belakang, kemampuan dan kelemahan yang berbeda untuk berpartisipasi dalam misinya. Apakah kita merasa tidak layak atau merasa kekurangan untuk melayani Tuhan? Yesus memilih kita bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Tuhan dapat menggunakan setiap kelemahan kita untuk kemuliaan-Nya. Itu tadi. Ya. Sampai mati pun kita tidak layak, tapi karena kasih karunia Tuhanlah maka kita dilayakkan. Kan begitu. Ketiga, kehadiran Yesus yang menyembuhkan. Lukas 6 ayat 17-19. Setelah memilih rasul-rasulnya, Yesus turun dari bukit dan melayani banyak orang. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendengar ajarannya dan disembuhkan dari penyakit serta gangguan roh jahat. Mereka berusaha menjamah Yesus dan kuasa ilahi yang keluar darinya menyembuhkan mereka. Refleksi bagi kita. Kehadiran Yesus selalu membawa kesembuhan, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Orang-orang datang kepadanya dengan iman dan harapan akan penyembuhan. Jadi kalau kita lihat KKR atau KRK, KKR itu kan ada penyembuhan di situ. Ramai yang datang. Kalau datang ke gereja hari Minggu, ya karena apa? Orang butuh kesembuhan. Setelah sembuh, menghilang pula dia. Ya. Kalau di Katolik namanya KRK, Kembangunan Rohani Katolik. Kalau di Kristen Protestan KKR. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ada, di situ ada penyembuhan, ramai. Bahkan sampai ribuan orang dibuat di stadion. Ya. Ditelevisikan, disorotkan. Setelah nanti hari Minggu di gerejanya sepi gereja-gerejanya. Nah itu orang itu hanya mau kesembuhan. Tetapi tetaplah mereka mendapat kesembuhan kalau mereka percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah, ya kan, tidak mengabulkan permintaan mereka. Karena Yesus memberikan kuasa ilahi kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Nah itu. Jadi jelas, Yesus tidak hanya memberikan ajaran tetapi juga menawarkan pemulihan bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan percaya. Keempat, kuasa ilahi dalam kehidupan Yesus. Lukas 6 ayat 19. Ayat ini menekankan bahwa Yesus yang menyembuhkan orang banyak, orang-orang berusaha menjamahnya karena percaya bahwa ada kuasa yang keluar darinya untuk menyembuhkan mereka. Kuasa ini bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga tanda bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Ya, refleksi bagi kita, kuasa Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita melalui sakramen-sakramen, doa dan firman-Nya. Apakah kita mencari Yesus dengan iman yang penuh dan percaya bahwa Dia dapat memulihkan setiap aspek hidup kita? Dalam dunia yang penuh dengan kesakitan dan ketidakpastian, Yesus menjadi sumber pengharapan yang sejati. Kita dipanggil untuk mendekat kepadanya dan percaya pada kuasa penyembuhannya yang tiada batas. Selanjutnya, kesimpulan dari refleksi kita hari ini adalah dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12-19 adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam doa, berserah kepada panggilan Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya. Yesus menunjukkan pentingnya doa dalam pengambilan keputusan, memilih murid yang tidak sempurna untuk tugas besar, dan menyembuhkan mereka yang datang kepadanya dengan iman. Dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil untuk mendekat kepada Yesus dalam setiap situasi, percaya bahwa kuasa-Nya yang menyembuhkan dan memulihkan selalu tersedia bagi kita. Mari kita renungkan apakah kita mendekati Tuhan dengan iman yang teguh, menyerahkan hidup kita dalam doa, dan percaya bahwa kuasa-Nya dapat bekerja dalam segala hal. Semoga bermakna dalam hidup kita.